demokrasi, apakah pada zaman perjanjian lama sudah ada demokrasi? Menurut kelompok kami, pada perjanjian lama demokrasi itu sudah ada, dan contoh paling nyatanya itu yang saya ceritakan singkat tadi. Orang Israel menghendaki seorang raja, dan sebenarnya ini sebuah cerita. Awal mulanya si Raja Saul diurapi atau terpilih menjadi raja orang Israel pertama. Pada zaman dahulu itu, setahu saya itu, mereka tidak ada raja memang orang Yahudi ini, tapi mereka punya yang namanya imam besar. Contoh-contoh imamnya itu bisa ini seperti Samuel. Sebelum Samuel itu ada namanya Imam Elia. Kemudian ada juga yang Rut dan lain sebagainya. Ya. Jadi tugas si imam ini ya, kalau misal saya baca-baca itu, dia sebagai pengantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan, misalnya buat ini, buat itu, nah yang menyampaikan itu nanti si imam ini, dan dia menyampaikan ke bangsa Israel ngapain, apa perintah Tuhan sama mereka. Dan ini juga mereka itu berlaku juga sebaliknya. Jadi misalnya si bangsa Israel minta ini, jadi yang menyampaikan ke Tuhan itu tidak mereka langsung, tapi si imam besarnya ini. Nah itu pertama. Dan mereka nih, kalau misalnya kita lihat, alasan bangsa Israel itu minta raja itu karena si Samuel ini sudah tua, dan anak-anaknya juga yang nantinya seharusnya menjadi penerusnya itu tidak berlaku sama seperti si Samuel. Artinya mereka itu tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya lah mereka menuntut raja atas mereka, karena juga mereka itu ingin menjadi seperti bangsa lain, di mana mereka itu punya bangsa lain itu, bangsa di sekitar mereka itu punya pemimpin, bangsa ada raja orang Kristen atau raja-raja yang lain tuh. Makanya mereka ibaratnya itu kayak merasa diri loh, kami pemimpin. Si Imam Samuel ini menyampaikan kepada Tuhan permintaan bangsa Israel seperti apa, mereka ingin raja. Terus ya Tuhan ya apalah yang mengabulkan gitu, berikanlah raja. Kan juga sudah menuntut, sebenarnya akulah yang mereka tolak, kata Tuhan, bukan engkau yang mereka tolak, akulah yang mereka tolak. Makanya akhirnya itu terpilihlah si Saul sebagai raja pertama orang Israel. Mungkin setelah Yesus disalibkan, berarti sebelumnya itu apakah sudah ada demokrasi di zaman perjanjian lama? Apakah sudah ada demokrasi di zaman PL? Pertama, untuk memimpin mereka, walaupun yang membawa mereka yang pertama dari Mesir itu adalah si Musa, tapi si Musa itu belum dinobatkan sebagai raja pertama. Si Musa itu adalah nabi yang diutus Allah untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia bukan raja. Jadi jawaban si Ipan sudah sangat bagus. Yang raja yang mereka minta yang pertama itu adalah Raja Saul yang memimpin bangsa Israel. Nah itu adalah salah satu bentuk demokrasi, meminta kepada si Samuel, siapa sih raja kami, siapa yang memimpin kami. Ah itu dia, itu salah satu unjuk rasa ya. Oke, saya rasa udah pas jawabannya, menambahi sedikit lagi itu tadi. Pertanyaannya, apakah prinsip ini berlaku pada perjanjian lama? Mungkin kalau kita lihat dari sini tidak ada di perjanjian lama, tapi kalau kita selidiki memang tidak tertulis secara jelas. Tetapi kita kembali pada zaman Musa, saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang dimana di saat perjalanan itu bangsa Israel itu banyak yang mengeluh, banyak yang lari dari apa? Seperti tadi yang kita lihat pada ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kita bisa ingat pada saat Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, saat Musa disuruh Tuhan ke gunung atau ke bukit itu, bangsa Israel itu dibawa dan saat itu Musa pergi begitu lama. Jadi bangsa Israel berpikir bahwa dia sudah mati, bagaimana karena kita ini, Allah itu tidak membantu kita, dia hanya membuat kita mati di gurun-gurun ini. Maka disuruhlah, dipaksalah Harun pada saat itu untuk membangun sebuah berhala, yaitu
lembu emas, anak lembu emas pada saat itu. Nah, kemudian kita bisa lihat pada dan namanya tidak mereka kenal, ya itu juga kita bisa lihat bahwa bangsa Israel ini tidak ada namanya katanya damai kayak gitu. Kita bisa lihat juga apalagi pada saat ini ya, pada saat keluar dari tanah Mesir itu tidak semua bangsa Israel yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa sendiri aja tidak bisa masuk, dia hanya melihat saja, seperti kata Tuhan bahwa Musa, kau hanya bisa melihat tanah Kanaan dan setelah itu kamu akan mati. Nah, jadi yang dapat memasukkan itu adalah Yosua pada saat itu. Jadi Musa hanya mengantarkannya. Jadi tidak semua bangsa Israel dapat masuk ke tanah itu karena akibat kebinasaan oleh karena manipulasi mereka sendiri, seperti tidak percaya Allah dan mengunduki Allah pada saat itu. Jadi keterkaitan prinsip-prinsip ini sudah ada pada perjanjian lama, ya paling jelasnya pada bangsa Israel. Makanya pada situ Tuhan itu membuat hukum Taurat ya pada kedua lubang batu. Makanya Tuhan menurunkan hukum Taurat itu ya seperti itu tadi, yang prinsip-prinsip yang tadi, karena tidak ada yang benar, semua manusia itu tidak berakal budi, karena dia bangsa Israel itu besar kepala ya, kayak berpikir bahwa dia lebih hebat daripada Tuhan. Makanya itu. Jadi prinsip-prinsip ini memang sudah ada pada perjanjian lama, tetapi tidak dituliskan kayak secara langsung, tapi berhubungan. Itu menurut dari kelompok kami. Prinsip yang kedua mah, yang tidak ada seorang pun yang berakal budi, menurut kalian jika dikaitkan dengan Salomo? Salomo ya kita bisa, Salomo memang berhikmat, tetapi ada satu ketika pada saat itu Salomo kehilangan hikmatnya pada saat itu. Kita sudah tahu bahwa Salomo ada melakukan satu dosa. Di situ Salomo tidak menggunakan hikmatnya, dan itu dia salah satu Salomo tidak berakal budi. Ya, saya mungkin lupa dosa apa yang dilakukan Salomo pada saat itu, tetapi pas itu memang Salomo ada satu tidak menggunakan akal budi. Apa contoh tentang kerongkongan mulut yang kerongkongan kuburan yang benar? Kerongkongan ini yang kita lihat, kerongkongan ini seperti besar kan, besar. Dia menerima semuanya apa aja. Kalau ternganga itu terbuka luas mulutnya. Baru kuburan ternganga. Tahu nggak waktu zaman Tuhan Yesus dimasukkan di kuburan? Kan kayak gua. Yang di film-film itu. Kan kayak gua kan. Baru kalau kita ambil contohnya, kalau kerongkongan kuburan yang tengah, itu semua manusia serakah, semua manusia haus akan kepuasan dunia ini. Kenapa? Karena manusia ini kurang puas kalau dia cuma sikit. Ini dia sudah memiliki mobil. Aku kurang puas, aku pengen punya mobil Pajero lebih apa lagi, mobil yang lebih bagus lagi. Kayak gitulah manusia yang kerongkongan ternganga. Dia kurang puas, kurang haus semua akan dunia ini. Bagaimana, Strina? Kerongkongan. Kenal sama kerongkongan kan? Kalian udah belajar IPA kan? Kerongkongan fungsinya apa? Sebagai pencernaan. Untuk pencernaan kan? Pernah lihat kuburan yang ternganga sebelum dimasukkan mayat ke dalam? Pernah kan? Seram nggak? Seram. Artinya di situ kerongkongan itu adalah tempat makanan untuk mencerna. Masuklah ke usus, kan gitu kan, dari sini. Nggak ada nyampe ke perut kalau tidak melalui mulut masuk ke kerongkongan. Semua melalui kerongkongan kan. Jadi sama halnya kalau dikatakan kelompok tadi, kalau orang yang kurang kurang puas dengan apa yang dia miliki, bisa jadi contohnya kalau kita makan ikan. Siapa pernah makan ikan mas? Pernah keduri nggak? Pernah. Sakit nggak? Sakit. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa kamu bisa kena duri itu? Karena tidak hati-hati. Artinya di sana kita tidak hati-hati atau kita tidak teliti untuk apa yang perlu di dalam
tubuh kita. Nah, seperti itu kan. Jadi sama kayak ini yang dikatakan di sini prinsip-prinsip iman tadi. Kira-kira kalau nggak perlu di dalam hidup kita nggak usah telan. Kita nggak usah telan, nggak usah dimasukkan ke dalam perut. Contoh, ada kan makanan yang haram sama makanan yang tidak haram? Kalau di Kristen itu makanan yang haram itu yang apa? Beda, beragam-ragam. Contoh kayak di gereja-gereja karismatik, apa makanan yang haram? Yang berdarah. Kalau di HKBP apa makanan yang haram? Ada nggak yang haram? Nggak ada yang haram kan? Jadi kalau kita berbicara dari PL ke PB, perjanjian lama ke perjanjian baru, itu sudah makna yang berbeda. Sekarang kita masuk sudah ke perjanjian baru, kita sudah dimerdekakan. Segala sesuatu tidak ada haram kalau tidak bermasalah ke pencernaan. Kalau masuk ke dalam mulut, selagi masih aman, nggak mencret, nggak mual, nggak muntah, nggak apa, itu berarti aman, itu nggak haram. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam perut, maka akan terjadi muntah, gatal-gatal, mencret, itu akan haram dalam tubuhmu. Itu secara jasmani. Tapi itu tadi prinsip-prinsip iman itu berbeda-beda, ajaran atau dogma itu berbeda-beda, ya kan? Tergantung kepada bagaimana setiap individu atau setiap gereja, setiap pelayanan mereka bagaimana menyampaikan kepada para jemaatnya. Sekarang tergantung kepada dirimu. Kalau kamu katakan itu haram, haramkan. Tapi kalau kamu katakan itu tidak haram, jangan haramkan. Jangan sok-sok merasa haram padahal itu tidak haram. Seperti itu. Atau disebut dengan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, rugi loh. Jadi kalau memang contohnya kayak saya segala sesuatunya bisa saya makan karena memang perut saya menerima dia kan. Tapi kalau nggak menerima lagi, contohnya nggak bisa makan daging, buat apa saya makan? Contohnya kayak suami saya, dia nggak bisa makan udang, segala ikan-ikan yang dari laut, pokoknya udang, kepiting, apalagi cumi, seafood. Kalau udah dia sentuh itu atau masuk, mukanya akan merah, bendol-bendol, segala macam. Baru saya katakan, berarti itu haram bagimu, nggak bisa kamu makan. Sekalipun niat ini kerongkongannya pengen, ya di ini aja, di apa namanya, di apa? Enggak, bukan, ya ditahan aja seleranya daripada dia yang menderita, ya kan? Itu tadi dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Kubur itu ternganga, siap apapun yang dimasukkan ke dalam, dia tidak akan menolak. Kubur itu apapun yang dimasukkan, namanya kubur. Apapun yang dimasukkan dia tidak akan menolak. Contohnya kau masukkan, ini kuburan manusia, kau masukkan di situ binatang, menolak nggak dia? Nggak menolak dia. Jadi kalau ada yang mengatakan kubur menolak, yang kuburnya retak atau segala macam, gimana coba kira-kira? Betul nggak itu? Yang kuburannya ini apa segala macam, gimana? Yakin nggak dengan hal yang demikian? Alam itu ya kan? Itu jadi ya itu dogma mereka, itu ajaran mereka, kita nggak bisa salahkan, ya kan? Kamu itu nggak boleh menghakimi orang lain, agama orang lain. Saya bukan menghakimi, kan saya katakan tadi namanya dogma, ajaran, berbeda-beda kan? Itulah ajaran mereka. Jadi kalau contohnya terjadi pergeseran tanah, ya itu alam. Kenapa bisa terjadi retak? Ya itu ditolak dari kuburnya. Nggak ada kubur yang menolak. Yang bawa kubur itu siapa? Manusia kan, tinggal masukkan doang kan, dia udah tanam, selesai kan. Yang tahu itu berdosa atau tidak siapa? Ada manusia tahu manusia itu berdosa? Nggak ada. Saya nggak bisa mengatakan kau Ipan berdosa kau ya. Ya secara apa yang saya baca, ya kamu berdosa. Tapi saya bisa nggak menghakimi? Pokoknya Ipan karena kau udah berdosa kau masuk neraka, kuburanmu akan sempit. Bisa? Enggak kan? Enggak ada yang bisa mengatakan demikian kan? Enggak ada yang bisa mengatakan demikian, hanya siapa? Iya, dia hanya bisa mengatakan kau masuk surga, kau masuk neraka. Hanya dia yang bisa mengatakan itu. Enggak ada menyatakan manusia itu nampak dari kuburnya. Oh, kuburannya sempit. Oh, kuburannya lebar. Kuburannya bersih, tenang begini. Enggak ada itu. Enggak ada. Jadi itu semua hanya tergantung gimana ajarannya.
Jadi kalau kita orang Kristen yang menyatakan kita masuk ke dalam kerajaan surga hanya satu, percaya kepada Kristus. Kalau kamu percaya maka kamu akan selamat. Itu sudah jelas dikatakan Allah. Siapa yang tidak mengakui anakku, menyatakan siapa yang tidak mengakui Tuhan Yesus, dia tidak akan selamat. Itu kan ajaranmu, ya itu ajaran saya. Saya akui dan saya telan bulat-bulat melalui tenggorokan saya dan saya masukkan ke dalam pikiran. Sama kayak kubur, ya saya terima, saya tanam dalam-dalam bahwasanya tanpa Yesus maka manusia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu yakin gak itu? Yakin karena kamu adalah pengikut. Iya, coba kamu katakan kepada agama lain seperti itu. Pokoknya kalau nggak kau kenal Kristus, nggak masuk ke Kristen, masuk neraka kau. Bisa kau katakan demikian? Enggak. Bahkan kalau terkadang ada argumen-argumen, kok bisa ya Kristen itu melahirkan tanpa melakukan hubungan seks. Berarti ada perselingkuhan don. Apa dari mana jalannya? Kok Tuhan itu beranak? Kalau kita jawab secara manusiawi akan terjadi perselisihan, pertengkaran. Mereka nggak paham itu karena mereka bukan bagian dari itu. Tapi kalau mereka sudah memberikan hati, kita jelaskan begini. Oh iya ya begitu. Tapi kalau mereka sudah ada dalam hatinya mengatakan pertentangan, sampai mati pun kau menjelaskannya, dia tidak akan terima. Iya, sama kayak tadi contohnya antara makan yang berdarah dengan makan yang tidak berdarah. Kalau saya adu argumen contohnya dengan Amel, itu tidak akan pernah ketemu. Kalau saya bilang itu di perjanjian lama Mel, nggak boleh. Kan kita sekarang sudah perjanjian baru. Segala sesuatu yang masuk ke dalam perut adalah itu yang namanya halal atau itu sudah dibersihkan. Itu dia nggak terima. Oh enggak bu, ini itu tidak akan ketemu nanti apanya. Yang jelas itulah ajaranmu, imani. Ini ajaran saya imani. Karena bukan melalui makanan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu aja ya kan intinya ya kan. Jadi kita nggak usah banyak cerita ini itu. Jadi yang ditanyakan tadi seperti apa kubur yang nganga itu tadi. Mana yang baik itulah telan. Jangan semua masuk kayak tong sampah. Jangan kayak kuburan. Manusia yang di sini seperti itu. Semua masuk. Ujungnya apa? Rojanon. Tahu rojanon? Itu tadi kalau udah rojanon mencret, muntah, udah jelas-jelas nggak bisa dimakannya, dipaksa ya kan? Ya rojanon lah. Atau kebanyakan gitu. Kalau memang nggak bisa kau makan, jangan kau makan. Kalau nggak bisa kau lakukan, jangan kau lakukan. Jangan kau paksakan. Nanti akan menderita kamu sendiri. Itu dia. Oke, itu hanya aja yang bisa mengasih penjelasan sedikit lagi masalah si Astriena, si Amel tadi. Semua jawabannya sudah bagus. Sekarang tinggal pelaksanaannya. Gimana kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita bahas hari ini yang berhubungan dengan hak asasi manusia, demokrasi. Jadi intinya berdemokrasi itu boleh, tetapi jangan sampai menyimpang dari firman Tuhan. Jangan sampai cekcok, ribut segala macam, bunuh-bunuhan asal itu jangan. Karena kita berdemo itu meminta sesuatu itu hak kita, wajib kita dapat. Tapi kalau memang nggak bisa lagi kita dapat, cukup kita apain? Kita doakan. Jangan sampai bentrok-bentrokan, gak ada gunanya kan? Kalau hakmu nggak dikasih, kau paksakan, apa efeknya samamu? Akan terjadi menyakitkan. Yang perlu kita lakukan apa? Kalau nggak dikasih hak kita cukup lipat tangan dan berdoa. Biar Tuhan yang ambil andil. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Jadi sedikit lagi tadi menambahi tentang si ini masalah ini ya. Itu yang dijelaskan si Ipan tadi. Dosa itu ini ada namanya. Itu tadi yang dijelaskan si Filemon. Kenapa manusia dikatakan sejak lahir sudah berdosa? Ini adalah dosa turunan. Jadi kita itu manusia sejak dalam kandungan di rahim masih dibentuk dia udah berdosa, itu adalah dosa turunan. Bukan dosa yang dia lakukan, tapi dosa yang dilakukan nenek moyangnya, seperti si Adam dan si Hawa yang saya bilang tadi. Masuklah ke budaya korban bakaran. Ini tadi dibahasnya si Ipan ini, korban bakaran ini asal mulanya berasal dari si Habel. Ini yang dilakukan si Habel ini bukan korban bakaran untuk penebusan dosa ya. Ini persembahan ya, persembahan. Jadi kalau
manusia yang sebenarnya ini pertama. Kalau Allah mengasihi saya anak, saya akan korbankan. Dipikirnya cara mengorbankan itu dibakar. Rupanya diganti dengan domba yang masih murni. Jadi ada korban bakaran memang. Masih ada lagi nabi-nabi yang melakukan korban bakaran untuk penghapusan dosa atau dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Itu. Terus di sini ketika ini muncul ketidakadilan, inilah dia yang namanya melakukan dosa, bakar, selesai. Inilah yang dilakukan oleh dulu zaman dulu Katolik. Ada sini Katolik? Ya, Katolik dominan dengan kertas penghapusan dosa. Makanya Katolik Roma dulu di dunia ini hanya ada saja satu agama yang namanya Katolik Roma. Semua kita di situ. Kenapa terjadi perpecahan yang namanya Protestan? Ya, karena Martin Luther tidak setuju dengan kertas penghapusan dosa tadi. Itu dia. Makanya ada namanya gereja Protestan atau dimasuk Kristen Protes. Itulah yang ikut dengan kita sekarang. Perpecahan antara Katolik dengan gereja Protestan atau Kristen Protestan, karena tidak percaya dengan penghapusan dosa melalui membeli kertas tadi. Kalau orang Katolik dulu dengan kertas bisa menghapuskan dosa. Nah, itu ya, makanya terjadi Kristen Protestan tadi. Terus di sini korban bakaran sekarang. Ini yang saya mau apakan. Di sini bukan ada korban bakaran. Ini tidak dibakar ya. Korban yang sempurna yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak dibakar. Ya kan? Iya, Tuhan Yesus tidak dibakar. Dia disalibkan. Kenapa harus disalibkan? Karena kita mau lihat bagaimana pengorbanan sakitnya orang yang menderita tanpa berbuat dosa. Itu dia, baru masuklah ke sini. Keadilan, kebebasan, masuk ke demokrasi. Oke, terima kasih untuk penjelasan hari ini. Silakan ditutup. Terima kasih untuk partisipan tambahannya. Yang kurang dari kelompok kami minta maaf. Terima kasih dan shalom.